Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebaikan. Yes, kebaikan. Slogannya Apa? tagline. Harus pakai slogan. Kan kita hari ini kan lagi genzi-genzian. Oke. Pakai nggak menurut lo? Kalau pakai gue ngomong nih. Pakai nggak? Pakai. It's great to be great, but greater to be human. Harus gitu dong, harus seger nih. Yes. Hari ini alhamdulillah, kayaknya lebih seger deh gue hari ini. Karena nggak terlalu macet. Mungkin berangkat lebih awal. Oke. Kalau lu gimana nih? Kelihatannya makin biasa-biasa aja nih. Makin apa? Ya, makin baik dong ada. Turun dong berarti kalau makin biasa. Iya. Hari ini tuh kalau misalnya kita ngebawaannya happy, lu banget ya ternyata ya sama hidup kita ya. Banget. Bawaannya happy, apa yang kita alamin juga lagi bagus. Perut keisi, tidur cukup. Nah, itu paling penting. Gajian udah belum? Udah pada gajian belum nih? Duit di rekening aman. Belum gajian. Tanggal 25 katanya. Fisik aman, mental aman nggak? Fisik aman, mental aman. Mental aman. Selalu dong. Kenapa nih mental nih aman? Mentalnya aman karena susah lagi pertanyaannya. Gue bingung tuh jawabnya gitu. Itu gampang. Apa? Iya, gimana perasaan lu aja hari ini? Mood lu gimana? Karena kitanya lagi pernah punya masalah yang lebih besar. Terus sekarang tuh kayak hal-hal kecil tuh kayak receh. Gitu. Tapi masalah besar juga kan kalau mentalnya nggak kuat kan bisa jadi. Betul. Tapi lu percaya gak sih masalah itu bisa selesai seiring dengan perjalannya waktu aja. Jadi in case ada. Emang masalah yang kayaknya nggak harus diselesain deh. Udah, betul. Kita biarin aja ntar selesai. Biarin aja dia mengurai sendiri. Iya. Menyublim dong lo. Menguap, mencair, menyublim. Tapi kalau soal mental sih gue nggak pembang. Kayaknya harus panggil generasi khusus nih ya. Benar, ini generasi yang banyak bikin gua bingung. Kenapa tuh? Banyak. Dia tuh ada kayak bercandaannya. Awok wok. Apa belakang? Bercandaan udah beda. Awak wok bol. Ada tahu kan pasti kan? Ini apa nih? Tahu kan? Tahu. Terus banyak juga jokes mereka tuh yang kita sendiri nggak paham. Tapi cuma gengnya doang yang tahu. Mereka juga kalau kita jokes kita jadi aneh. Jok aneh, dikiranya kita terlalu tua untuk mereka. Iya gitu. Iya kan? Padahal jokes kita lucu kan? Nggak segitunya kita itu sebenarnya. Nah, langsung aja kita bakal ngobrol. Nih kita panggil nih ya si ahli mental nih. Oh dia nih ceritanya ahli mental. Mentalis ya. Josandi dong. Yang hitung-hitung. Komputer dong. Coba kita panggil aja deh sekarang ya. Yuk kita panggil. Yuk hadir ke tengah-tengah kita dong Kak Nisa. Wah. Hai. Dia merasa dari kuantim ya. Iya. Belum apa-apa. Sukum dulu ya emang lebih tua. Udah berubah. Iya. Belum apa-apa udah benar siap dibully. Bagaimana tadi? Wok. Ini kenapa nih? Kok ketawanya begitu banget sih Genzi? Ada apa sih? Ya, ngenalin diri aku dulu nih. Apa? Nanti ada sini masakan. Oh jadi sekarang tuh lagi viral ya, enggak di TikTok, enggak di X, semuanya kayak Ya kenapa kok gitu? Soalnya ada nih salah satu video di TikTok yang itu sempat viral banget. Cewek nih mbak dia kayak lagi ngobrol gitu kan sama temennya, kayak kita ngobrol biasa nih, terus dia tawa, tapi taunya tuh kayak gitu. Cuma dari itu doang, jadi semua ngikutin. Cuma ngikut. Awalnya tuh aku nggak tahu kan, kayak ini apa nih ang. Pas lihat komen ang semua gitu kan. Apa nih? Terus biasanya di TikTok kan suka ada klikan biru gitu kan. Aku klik tuh tulisan si ang-angnya. Muncul tuh video rekomendasi ang itu. Ternyata ketemu si mbak-mbaknya yang ketawa. Tapi kalau seumuran Gen Z kumpul itu kalau nongkrong ketawa ang. Begitu nggak sih ketawanya? Nggak, dia cuma ketikan aja sih sebenarnya. Oh cuma ketikan aja. Oke, kenalin dulu dong ke teman-teman di sana. Halo semuanya, aku Nisaf. Yang bisa dibilang ya Gen Z, tapi Gen Z senior lah ya. Tahun berapa kelahiran? Aku kelahiran 99. Oh iya senior. 97 startnya, iya betul. Tapi 97 kalian pasti krisis kan? Mau masuk Gen Z ketuaan, milenial juga nggak masuk. Iya. Bener. Ya udah ya pikirin aja sendiri. Kita nggak mau bahas itu hari ini. Kita mau bahas kenapa kalau Gen Z ketawa gini. Dagu mau jatuh. Kenapa? Selalu kalau kita kenalan ini begini. Tapi masih penting. Gen Z pinter. Apa tuh? Ada grup ibu-ibu komplek dia mengucapkan bela sungkawa. Tahu nggak emotnya? Emotnya yang ketawa tapi ada air matanya.
Kesannya dia mau sedih ya, Iya, padahal itu itu lucu tahu sih. Bang. nah ini sih Oh gitu. yang dikuasai banget nih sama Gen Z nih soal sosmed, soal mental. Kenapa sih kayaknya mental mulu yang dibahas? Mental lu kenapa? Lebih ke gini ya. Kayaknya kalau misalnya Gen Z ini kan di tengah keterbukaan informasi ya, lebih karena kami aware atas informasi dan teknologi yang ada. Nah, biasanya kan kita kayak, aduh, gue lagi gak enak badan nih, lagi pusing nih gitu. Searching kan, kita searching dulu, searching. Kenapa ya pusing, gejala pusing, terus suka nangis tiba-tiba muncul Oh, kan. pantesan mental lo kena begitu lebay ya. Cuma pusing doang penyari di internet. Biasanya kalau Ke di Google, dokter. biasanya di Google kan yang muncul tuh yang penyakit parah-parah kan, kayak pusing dikit kanker otak. Iya, benar. Gampang Langsung nangis. overthinking. PVT langsung. PT langsung kan. Itu bahasa mereka, lo tau gak? Kita PVT itu bahasa mereka. Tinggi. iya, kita jadi kayak self claim gitu loh. Self-claim. Ini bahasa mereka banget nih. Self-claim. One self diagnose gitu. Ya sama aja itu self sama aja. Terus? Kayaknya gue kena bipolar deh gitu, gara-gara gue sering malam-malam suka nangis, terus tiba-tiba nge-scroll TikTok ketawa-tawa gitu-gitu kan. Oh, kalau beda misalnya di TikTok tuh di website ada ngomong kalau nangis tahu-tahu ini bipolar gitu ya. Iya kan, jadi kita kayak kayaknya iya deh, kok mirip sama gue gitu ciri-cirinya. Nah gitu. Itu kalau bahasa kedokterannya apa, kalau tadi self diagnose malam ketawa itu kalau nggak salah bahasanya kosong. Lebih ke buat ya. Gampang banget percaya sama sosmed. Apa-apa. Iya, sekarang pasti lebih percaya sama meme atau quotes yang ini quotes dari siapa. Iya, padahal tuh orang iseng doang. Iya, sahabat pena senja gitu kan. Daripada omongan emaknya sendiri yang udah makan asam garam, dia lebih percaya kayak quote-quote. Bener nggak? Begitu nggak? Kenapa sih begitu? Kayak di sidang. Kayak sebenarnya kayak apa ya, Gen Z tuh lebih gampang relatean sih orangnya. Ya mungkin teman-teman ngerasain ya di luar sana. Kayak misal kita ngeliat quotes dikit aja tuh langsung, ih relate banget nih sama hidup gue gitu. Oh gitu. Contoh. Misal kayak apa ya, yang lagi beredar tuh istilah situationship. Situationship ada. Situationship tuh ya kalau bahasa milenialnya tuh HTS lah. Nah kalau Gen Z kan nyebutnya situationship. Kalau tahu bahasa milenial saya itu. Ya tahu. HTS tuh kayak bahasa umum gak sih? Iya. Nah terus kan kayak ada quotes perihal kayak lo tuh jangan mau katanya dijadiin situationship atau second choice sama orang gitu-gitu. Kita kayak oh iya bener ya, adalah juga. Oh ya Allah. Body pleasure ya sekarang. Iya, people pleaser. Oh, people pleaser. People pleaser. Kalau EGP tuh nggak EGP? Emang gue pikirin. Tahu lah dia. Padahal itu bercanda kita ya. Bunda Mayu pasti tahu banget EGP lagunya. Lagunya kan. Siang-siang malingseng. Enggak tahu apa. Serius? Siang-siang Gila itu tuh jokes yang sangat fenomenal pada masanya. Dulu tahun berapa tuh aku belum lahir gini, dulu nggak ada sosmed, kita nggak kontak-kontakan lewat handphone atau apa, tapi dari ujung daerah sana sampai sini tuh tahu sama siang-siang malingseng. Itu maknanya apa? Lo nanti misalnya ada nggak bapak-bapak juga sih, itu gue kena kata-kata gitu waktu masih muda loh, kayak masih umur SD SMP. Aku belum lahir sih. Apa bahasa Cinanya maling? Apa sih bener ya? Maling ya? Gitulah. Apa? Siang-siang malingseng. Siang-siang malingseng. Apa bahasa Cinanya? Bahasa Jepangnya orang hamil berenang di pantai, berenang di kali. Apa tuh? Kukira kura-kura. Aku taunya ini bahasa Jepangnya diskon ya, Takashimura. Iya betul. Oh itu, aku tahu. Yang tadi tuh teman-temannya itu. Bahasa Arabnya peci tau nggak? Peci. Bahasa Arabnya peci. Apa? Wadahu. Itu bahasa Sunda. Itu kepala ya, jadi diwadahin gitu kepalanya. Oh iya, bahasa ya. Serasa baru pulang SD ya. Dan kita kayak harus gitu memainkan itu. Misal sekarang kita lagi ngumpul sama geng A, terus lo pindah ke geng B kan tahu nih kata-kata itu. Kita ulangi, tau gak lo? Dengan bodohnya itu kita ulangi kata-kata itu. Tapi yang lain bisa nebak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu. Tapi itu benar-benar menyebar ke seluruh dunia gitu loh. Ke seluruh Indonesia menyebar ya. Dulu ada Mr. Gepeng tau.
Pantu lagi apa lagi dong? Wah, yang Tommy Mr. Gepeng nih pasti itu tahu tuh. Lu pasti juga nggak tahu dong kolor hijau. Kolor hijau bukannya setan itu? Ih, enggak juga. Bukan lagi Itu sebenarnya jadi gimana? Tapi bener-bener. Kolor hijau itu udah SMP gue kayaknya. Udah SMP. Itu tiap rumah jadi heboh. Jadi heboh. Kita tuh Naruh masang daun kelor. silang nggak sih di rumah? Bukan ya? PKI. Enggak bukan. Ada juga. Biar nggak disamperin. Oh itu karena takut kolor hijau dateng ke Iya. rumah. Jadi rumah kita silang harus, kalau rumahnya disilangin Pakai merah. apa, daun pisang? Enggak, naruh daun kelor juga. Oh ya? Iya, ada waktu itu zaman naruh daun kelor juga. Tuh, gitu. Maksudnya ngerasain zaman itu? Enggak. Ngerasain ya? Ngerasain nggak zaman dulu kita nonton TV ada yang ini nih. Ayo Bu, kita lihat nih siapa nih yang di rumah ini memakai sabun ini. Dene. Iya lagi. Ada nggak? Enggak. Ya Allah, itu dulu lucu banget. Jadi kayak kita lagi nonton nih. Terus ada nih Kita artis gitu. gerebek. Yuk kita gerebek rumah ibu. Oh, Siapa aku nih? taunya Mama. Apa boleh benar? Enggak apa-apa. Ibu ini memakai. Siapa tuh dia jadi sponsor kita. Mama Lemon Ya, aku apakah taunya. benar ibu ini menggunakan sabun ini? Yuk kita lihat kamar mandinya. Benar. Oh berarti. iya. Nanti dapat benar. hadiah berapa ratus Mendapatkan ribu gitu ya. 500 ribu. Oh. Enggak iya. ngerasain zaman itu. Enggak. Oh, itu seru banget zaman Itu seru banget. Harus sih. Jadi itu tuh ada orang pakai baju ungu, rambutnya warna-warni. Muter-muter ke rumah orang beneran. Oh itu benar. Dan gue salah satu orang anak kecil pada saat itu dengan harapan mampir dong perempuan gue. Pengen banget gitu 200 ribu. Jadi pakai daya Jadi pakai itu. Dulu tuh begitu iklannya. Gak bayar tuh influencer tuh. Gak cuma iklan sabun doang, ya produk lain juga ada. Gitu. Terus kalau undian nih, ayo beli produk permen ini, kirimkan 5 bungkus ke PO Box, tau nggak? Permen Yosan gak ada N-nya, lu tahu gak sih? Ya kan gak ada N-nya. Permen Yosan lu sampai mati juga nyari tuh YOSA ada. Huruf N itu gak ada. Yosan tuh ada, aku pernah makan Huruf Yosan N-nya waktu ada SD. gak? Huruf N-nya. Lu ngumpulin gak hadiahnya? Tiap bungkusnya kan Oh yang di dalamnya ya, Iya. ada huruf Y, O. Oh pernah kok aku. Gak ada huruf N-nya. Sumpah bener kan gak ada huruf N-nya? ada tapi hadiahnya receh kadang. Oh ya? Yang cuma harganya apa lagi itu kan tingkatannya ada tuh. Iya, sepeda. Aku pernah ngalamin masa di mana tahu Ciki Panser gak sih? Enggak lagi. Tuh kan, Betul. ya ampun. Ciki Panser tuh kayak gimana nih? Ciki Panser tuh ya. Oh Ciki Panser kayak nih. Coba. Inggris editor. Ini Ciki Panser. Nah itu ada ya. Yang nggak Ciki Panser ya. Ya, jadi Ciki Panser tuh sejenisnya Ciki-Ciki zaman SD lah. Coba kayak Komo. Kayak Komo tapi Komo. kayak pokoknya yang dimasukin mulut tuh dia kayak lumer dari mulut. Enak tuh Ciki Panser. Terus dulu aku pernah Ciki Panser 1 ciki isinya uang semua dong 1000-an. Aku dapat 8.000 apa 9.000. Itu berasa langsung jadi Hairul Tanjung ya. Gitu ya. Langsung jackpot ya merasa. Itu kayak wah, gue kaya banget dulu kan kayak Kalau aku gue sih jajan dulu 2.000 ya waktu SD. Itu sangat-sangat besar gitu buat aku kan. Kalau gue sih ngerasa beruntung banget pada saat beli Indomie bumbunya 2. Gila. Itu wah gila. Itu udah paling keren sih, iya gak? Iya. Lu beli Indomie dapet bumbunya 2. Aduh. Itu udah itu keren banget. cacat ya, salah masukin kan. Ya. Tapi gue sering bilang, nih karyawannya belum ngopi nih, terus 2. Begitu tuh ngomongnya Oh tuh. iya. Ya ampun seru banget ya zaman dulu. Seru banget. Tapi ngerasa gak sih bahwasannya tuh orang-orang zaman sekarang tuh perbedaan antara milenial sama Gen Z tuh ada banget. Ada banget. Jadi mereka tuh kayak, oh ini mah Gen Z, oh ini mah milenial gitu. Apalagi Ngerasa nggak? gaya kerjanya. Nah. Beda banget. Bener nggak? Karena kita udah sama-sama di jam kerja ya. Ya, yang bisa pikirin apa deh perbedaannya yang mencolok? Yang mencolok tuh ada cerita lucu sih sebenarnya. Oh ya Allah, gimana? Jadi di kantor aku, di kantor aku tuh ada pegawai baru nih ceritanya. Ini berarti apa Gen Z? Gen Z dong, Gen Z. Dia kelahiran lebih muda dari aku, dia anak kayak 2000-an gitu. Nah, terus habis itu dia tiba-tiba izin gak masuk, padahal dia baru jadi pegawai di kantor aku tuh kurang lebih sebulan. Terus dia izin gak masuk kan katanya. Izin tuh ke atasan, Pak saya izin gak masuk ya. Alasannya apa tahu? Bener dia ngomongnya gini-gini. Di chat ini aku meragai kaget aja. Ya, kirain semuanya begitu kan. Kayak gini bilang, Pak saya izin gak masuk ya gitu. Kenapa gitu kan?
Habis iya mental saya lemah, saya kayaknya mau istirahat. Beneran dia ngomong itu di grup chat, di grup WA. Gara-gara mental lemah. Iya, saya ngerasa pikiran saya kurang oke, kayaknya mental saya lemah, saya butuh istirahat, bed rest. Dia bilang gitu, terus anjir itu jadi gosip kantor. Ngomong apa? Kamu sebagai Gen Z bilang apa? Ya, gimana ya? Kan kamu Aku satu sih- angkatan. Aku sih agak speechless ya. Maksudnya kalau aku jadi dia, aku pura-pura sakit lah, bilang aja kayak saya sakit. Oh, kamu pernah Pak, ya. pura-pura sakit kayaknya. Dibanding alasan kayak gitu, meskipun kita ngerasa kayak mental lagi kurang oke nih, Iya, iya, atau iya, lagi iya. pikiran atau burnout lalala lainnya, mending izin sakit gak sih? Betul. Itu kan satu payung holistik sakit gitu, meskipun mentalnya sakit, jangan dijabarin sebegitunya juga gitu. Iya, betul. Aku sih lebih ke speechless ya, ke Gen Z yang belak-belakan kayak gitu ya teman-teman. Tapi milenial suka gitu gak sih, Bill? Kalau misalnya kerja mentalnya? Enggak, kita enggak terlalu mikirin mental Gimana itu. tuh emang? Karena kita dulu telat pulang sedikit aja ke rumah, itu sapu udah pasti melayang. Betul. Menurut Sapu saya udah sih, pasti gue sih melayang. nggak ada, maksudnya Ngaji. orang tua tuh nggak ada Itu ngapa hukuman kok? fisik, nggak ada ya. Ah, Tapi tau nggak lo, sapu lidi terus diambil satu, disabetin ke kaki gitu, cepat gitu. sepet juga sih. Sempet kan? Kalau udah fatal banget lu main bola sampai maghrib, gitu kan, belum mandi sore-sore, udah hal biasa kayak gitu. Udah hal Itu biasa. udah biasa gitu. Tapi Jadi, untuk masalah kerjaan, millennials itu menurut gua loyal ya di kerjaannya. Karena mereka tuh prinsipnya maju tak gentar, dia lah yang bayar. Selama bayarannya worth it, mau disuruh kerja sampai pagi juga kayaknya pada mau deh kerja. Oh, kalau Gen Z prinsipnya ini sih. Kebaliknya. Bukan. Gen Z punya prinsip tersendiri. Apa? Kayak kalau gaji lu seadanya, ya udah kerja juga seadanya gitu. Oh, segitunya ya. Jadi kalau udah bener-bener tank jam kantor pulang harus. itu. Nah, iya. Ya, benar. most of people Jadi gitu ini, sih. Most of people enggak, kita lagi ngomongin kamu nih. Most of Gen Z Kamu jangan gitu ya. ngomongin yang kamu. Aku termasuk juga sih. Kalau udah jam berapa pulang kerja? 5:30? Nah, kalau di kantor aku kan tergantung. Jadi kayak pulang tuh jam 4 teng. Oh, jam 4. Nah, cuman kalau ada atasan aku, biasanya aku pulang tuh kayak jam 4:30, jam 5 lah. Kalau nggak ada beliau ya tadi 3:30 juga dicabut. Oh, udah cabut, boleh. Nggak boleh. Nggak ada sih sebenarnya, fingernya. Pak. Enggak. Potong gaji dulu kan begitu biasa, kalau telat dikit potong gaji, enggak? Enggak kayak gitu. Oh, aman ya. Aman. Iya kayak gitu. seneng pulang tuh harus tenggo gitu. Lebih ke Tenggo ini bahasa siapa sih? bahasa Tenggo kalian. Tenggo gitu kan maksudnya? Iya. Iya kan? Pulang tepat Teng harus waktu lah. go ya. Teng harus go gitu ya kan? Iya. Lebih ke ini sih apa ya namanya tuh work-life balance. Work-life balance. Gue pengen tahu nih bahasa-bahasa kayak gini nih anak Gen Z lagi banyak banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga kayak kebingungan. Kayak yang tadi mental health, kayak work-life balance. Apa satu lagi? Kita lebih ngerasain work-life nggak balance ya. Mau di balance juga miring mulu nih. Sikat miring. Kayak nggak ada. Emang kayak gimana konsep work-life balance tuh kayak gimana? Menurut kalian? Jadi kalau misalnya teman-teman Gen Z bilang aku ya, tolong kalau aku salah. Jadi work-life balance itu kan kita udah ada nih jam kerjanya kayak jam 7 sampai 5 lah. Ya udah kita sebisa mungkin jam 7 sampai 5 tuh memaksimalkan waktu itu untuk bekerja gitu. Nah, setelah itu ya udah bisa dikerjakan besok harinya. Karena kita juga kalau nggak kayak gitu kita bisa burn out, bisa stres, bisa gila burn out. gitu. Gue pengen tahu bahasa-bahasa ini justru nih. Ada yang burn out, ada yang work-life balance, OVT. Itu kan bahasa-bahasa anak sekarang. Ada apa lagi sih yang kayaknya tuh normal gitu buat orang zaman sekarang tuh harus tahu kata-kata itu. Tapi banyak anak Gen Z yang pakai. Biasanya tuh lebih ke bahasa Inggris yang diselengin gitu ya. Apa tuh? Kayak misal raise itu jadi kalau misal tahu. Ntar lu gue tanya lu tahu. Sumpah sama. Apa nih? Jadi raise itu kalau misalnya ada kayak orang yang sok keren atau misalnya kayak sok aku cakapan. nih, iya aku digombalin sama orang gitu, kayak lu lagi ngeriz ya sama gue gitu. Apa tuh? Itu plesetan dari bahasa mana? Bahasa Inggris. Kata dasarnya tuh apa? Riz tuh emang slang di bahasa Inggris sebenarnya. Riz, R-I-Z-Z. Jadi kayak lebih kayak lo mau show off kalau lo tuh keren ke gue gitu. Oh, oke. Apalagi? Terus ada lagi tuh sekarang lagi tren banget di TikTok. Ada istilahnya mewing. Cuma bahasa anak alpha, udah bawahnya lagi. Enggak, itu tapi kayak dipakai sama Gen Z juga. Oh, masih Gen Z. Mewing ini apa? Mewing tuh lebih ke kalau misalnya kita
punya rahang yang lancip terus kita kayak nunjukin gitu kalau lagi foto. Oh lu lagi mewing ya gitu. Apa tuh? Jadi yang apa mukanya sih? kotak sabun gitu. Kan ada tuh yang mukanya kotak sabun rahangnya ini kayak ambulan. Iya. Mewing artinya apa sih? Itu lah ambulan lama nggak sih? Tahu kotak banget. Nah, mukanya kayak gitu. Ya mungkin kalau anak-anak kecil nggak relate, tayo lah ya. Apa? Mewing tuh lebih kayak dia nunjukin sisi dagu atau rahangnya gitu. Dagu sama rahang doang. Kalau dia nunjukin hidung baru OP gitu, mewing nggak? Bukan. Oh, oke. Nah terus mewing juga sebenarnya bisa diartiin posisi ketika kayak dia mau nunjukin ininya dia, tapi kayak lidahnya ke atas, lebih ke gestur. Jadi coba praktekin deh. Lidahnya ke atas gini. Besar gitu, anjay. Biar apa? Tujuannya biar apa? Sumpah gue nggak biar kelihatan keren. Terus. Iya kan kalau misalnya cowok atau cewek yang rahangnya kelihatan kayak cakep gitu iya, kan. Bener. Gitu. Sekarang ada Orang lagi kan suka istilah flexing. Apa tuh? middle ugly. Apa itu? Middle ugly middle atau middle ugly? Ada, lu tahu itu? Aku gue nggak tahu. Ini gue apa salah pergaulan apa gimana sih? Ya katanya sekarang kalau ada cowok tuh ganteng, baik, service. Bukan act of service. Apa? Treat like a queen. Iya. Nah itu cowok red flag kayak katanya kayak. Kok red flag? Iya, jadi mending bad boy. Mending yang sedang-sedang aja. Iya, kalau medium ugly ya. Medium ugly tuh medium ugly tuh yang sedang-sedang aja. Maksudnya gini, kalau ada orang ganteng nih, kita lagi bahas secara physically ya. Kayak orang ganteng pasti lu kan adil ya nih. Pasti ada kekurangan yang lain. Ada kekurangan yang bisa sifatnya jelek gitu. Nah, kalau orang yang jelek biasanya suka nggak tahu diri. Kayak banyak kan orang-orang selingkuh tuh rata-rata mukanya bisa dibilang kayak pulu-pulu lah ya. Teman-teman semua ya. Nah, udah muka kayak pulu-pulu dia masih selingkuh. Iya. Coba lihat kasus di TikTok. Banyak banget orang selingkuh mukanya kayak ya udah bukannya bermaksud menghina tapi kata orang-orang TikTok mukanya kayak pulu-pulu. Itu gue tahunya dari Misal Halim sih. Pulu-pulu. Biasanya orang nggak cakep tuh setia. Iya dia cuma modal setia, yang lainnya nggak bisa modal katanya. Iya, nah kalau middle ugly tuh kayak ya udah dia biasa-biasa aja tapi dia baik biasanya. Terus juga dia effort. Pukul rata tuh. Maksudnya ya, semua middle ugly pasti begitu? Dari banyak case sih, banyak kasus tuh kayak gitu. Makanya jadi hype banget karena yaudah kita gak usah sama yang ganteng lah gitu, sama yang biasa-biasa aja tapi dia cinta ke kitanya lebih besar gitu, anjay. Gitu. Ada middle ugly gue baru tahu lagi. Apalagi tadi work life balance udah. Indikatornya apa? Parameternya apa? Middle ugly itu. Pertanyaan siapa dulu yang mau dijawab nih? Beda soalnya. Kayak gimana ya? Aduh aku gimana ya ngejelasin secara fisik soalnya penilaian orang kan beda-beda ya. Gitu. Jadi enggak. Tapi yang biasa-biasa aja gitu, yang enggak kelihatan cakep. Enggak kelihatan cakep, enggak kelihatan kaya gitu ya. Iya, benar ya. Yang enggak kelihatan sama sekali kalau saya tembus pandang dong ya. Iya. Itu disebut middle ugly. Oh, itu baru tuh. Tapi kalau misalnya di milenial ada nggak sih istilah-istilah yang kayak gitu? Nggak ada, dulu mah ada jelek, ganteng, kere, ajir, udah itu aja. Udah itu doang. Udah itu aja ya. Terus kira-kira kalau misalnya dulu tuh ya udah nggak ada masalah kita mau gimana nggak ada gimana. Terus balik lagi ke personal orangnya sih masing-masing. Ada kata apa lagi tadi kita udah belajar apa aja sih teman-teman? Apa tadi? Dicatat, tenang, editor udah nyatet ya, catat muncul ya udah. Terus banyak banget sebenarnya kata-kata yang Gen Z. Riz kita baru tahu juga nih middle ugly ada apa lagi yang nggak pasaran deh, yang nggak pasaran tapi lagi hype gitu. Apa ya kayak banyak loh, dia ada loh. Apalagi lebih ke bahasa Inggris yang dipakai. Kayak misalnya ada istilah sigma, beta, alpha. Apa tuh? Itu bukan bahasanya anak zaman-zaman ini ya, Rafathar gitu. Enggak. Beda ya? Alpha man, alpha woman gitu. Sekarang ada sigma yang paling tinggi. Iya, sigma tuh kayak ya udah lo keren gitu, keren banget lah. Oh ngomongin sigma. Iya. Ini cowok-cowok sigma nih gitu. Iya. Terus kalau cowok-cowok yang kurang tuh kayak itu mah beta kelasnya gitu. Oh ya Allah tuh alpha gimana kurang banget. Kalau alpha gimana? Enggak, alpha tuh tapi aku lebih suka di Indo sih. Biasanya sampingan. Kalau harga di situ mahal lu punya samping. Tapi emang lebih banyak diskon. Iya benar. Aku tim Indo ya. Kalian tim mana coba? Iya. No, bajunya merah. Pas banget di pop up. Di sana editnya bagus. Terus. Iya kayak gitu. Jadi kayak bahasa yang alpha itu yang ini banget ya, yang kurang banget. Sebenarnya sekarang tuh mix ya kayak antara Gen Alpha sama Gen Z. Kalau dulu tuh di zaman kita tuh alpha tuh udah yang paling wow. Misalnya alpha man ya berarti dia adalah orang yang otoriter parah. Lo kayak pengen banget dipandang, lo secara apapun pengen banget oke. Itu kita bilang, wah alpha man nih orang nih. Kayaknya tuh
nggak bisa tertandingi. Nah sekarang ada saingannya Beta sama Sigma ya. Sigma sih paling atas. Jadi si Alpha udah hilang sama sekali. Iya, Alpha udah hilang sama sekali. Gila ya. Kasta tertinggi itu Sigma. Sigma Iya. Kayak sekarang. gimana contoh laki-laki Sigma kayak gimana? Kayak apa ya? Terus sebutin Kayak deh satu ini artis yang Sigma. Kayak siapa sih? Siapa? Siapa? Artis Otak siapa? kita beda Artis. soalnya. Otak kita. Dede Yusuf, Deddy Mizwar, nah, nggak pada tahu kan? Kejauhan. Adam Kayaknya- Jordan, Ari Wibowo. Ini deh, apa namanya? Gus Bre. Oh, Gus Bre. Iya. Yang anaknya apa? Nggak Raja Jogja. Ya, Iya, ada juga. Jadi itu Bre itu orang ada pintar dua. parah. Ada Bre kan yang Bre yang viral satu lagi Nah, kan. Bre itu ada dua di Oh, TikTok. bukan Bre yang Gus Bre sama Cogan, satu lagi Bre ganteng. Si Cogan. Dia dua-duanya sama-sama Sigma nih. Oh, Soalnya sama-sama green flag. Mm-mm. Jadi kayak dia sangat-sangat berarti ganteng banget dong. Red flag lagi dong berarti. Berarti itu enggak. Jadi kayak secara semuanya tuh bagus gitu loh. Itu Sigma disebutnya. Iya, sih kayak ya udah anjir lo. Tapi keren cewek banget. kalau misalnya deket sama yang Sigma insecure, pengennya yang middle ugly. Gimana? kayak problematik di sana. deh. Problematik ya. Makanya Malu apa banyak- sih sebenarnya? banyak problem nih di Gen Z Di nih. Gen Z banyak problem. Tapi yang lo rasain sendiri, yang lo rasain sendiri problem di Gen Z itu apa? Lebih ke kita tuh sering banget overthinking ya, insecure. Masalah Oke. relationship deh apa Hmm. biasanya yang Kita bingung nentuin pilihan. Kayak kadang kita tuh lebih picky gitu. Kalau misalnya zaman dulu kan banyak Iya. banget ya orang yang kayak 20 tahun udah menikah gitu. 21, bahkan 23 tuh udah dibilang tua banget kan. Jadi kayak, ih kamu perawan tua nih gak nikah-nikah. gitu. Iya. Nah kalau sekarang tuh kayak, aku awalnya 25 tuh maksimal banget gue nikah. Sampai sekarang kan kagak nikah-nikah nih gue gitu. Iya. bikin picky itu apa? Rasa takut? Iya, Oh. karena banyak, Pilihan. Banyak apa? bukan banyak pilihan, lebih ke kita banyak ngelihat, banyak nyerap ya, kejadian-kejadian pasangan di luar sana tuh orang-orang Artis seperti kan apa. rata-rata pada cerai gitu ya. Jadi Iya, kiblat ya. kayak si ini selingkuh belum kelar, si ini selingkuh, ada lagi si Ono selingkuh, si ini si Ono lah pokoknya selingkuh Banyak semua ya. kan. Nah itu yang bikin dalam relationship ya mungkin kita Jadi lebih, mikir lebih. mm, Oh gitu. lebih apa ya istilahnya trust issue lah. Iya. Ini kitab sucinya apa sebenarnya di sini? Kitab suci, cari kitab suci. Jadi kitab sucinya sosmed ya sekarang itu ya. Bisa di Iya. ya, Agama maksudnya tuh udah maksud- ngajarin, emaknya juga udah ngajarin Oh, iya. capek-capek, dia lebih Kalau percaya sama orang yang di sosmed loh. Prakteknya secara teori juga ini pernah dibahas tahu. Apa tuh? Sama Jadi kan siapa? kita mengalami 3 era nih, ada pre-modernism, ada modernism, sama postmodernism. Modernism. Terus? Kalau Nggak, pre nggak, itu di rumah nggak semuanya tahu. Coba itu bahas. ya aku jelasin Ah. makanya. Hmm. Kalau pre itu agama Sebelum. tuh jadi kiblat. Jadi kalau misalnya satu pintu ya udah yang lain ngikut ke satu pintu Itu itu. dari tahun berapa ke berapa? Aduh aku nggak tahu Oh, lagi. nggak tahu. Terus Modernism? modernism itu ketika orang tuh udah mulai mengcombine antara kepercayaan dan sains. Jadi sains tuh membuktikan apa-apa yang ada di kitab suci lah gitu. Kayak baru orang percaya. Nah kalau post itu makin banyak informasi dan teknologi, jadi kayak orang tuh bingung mau ngikutin yang mana gitu. Itu di zaman sekarang. Sekarang di zaman sekarang. Postmodernism nih. Iya, maksudnya. postmodernism. Tapi kalau Dan misalnya- itu Gen Z yang mengalami. Jadi kayak makanya tadi aku sempat bahas di belakang layar, kayak sebenarnya aku tuh bingung kayak mau percaya yang mana gitu. Bahkan statement in public juga. Misal kalau ada perdebatan di X, kayak aku percaya si ini. Oh tapi ini cuma Ngeliatnya dari masuk akal banyak yang nih, ngeliatnya dari opininya. like-nya. Ngeliatnya kadang dari like-nya yang paling banyak itu yang paling dipercaya sih Oh biasanya. oke. Karena memang kalau misalnya di Arab itu kita udah diajarin sih. Al-khobar itu kabar, itu yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi. Kabar itu udah pasti mengandung 2 hal. Mengandung hal benar dan mengandung hal yang menipu. Oh iya. Nah terserah kita mau ngambilnya tuh seperti apa ya. Namanya kan kabar kan. Kalau misalnya lu sekarang gue bilang ada kebakaran lo di sana, lu mau percaya apa enggak? Itu kan keputusan masing-masing. Bener gak ya di sana lagi ada kebakaran? In case lu mau ngeliat dulu ke sana atau lu percaya langsung langsung bawa barang-barang nih kabur takut kesini gitu kan? Oh kalau aku sih Gen Z tipe kan googling dulu kali. Googling dulu ya kan? Iya, Itu kebakaran baru 3 menit yang lalu, belum ada orang yang Belum upload ada. Google, Belum ya ada. kan? Tapi di TikTok pasti udah ada. TikTok juara sih. Oh, luar biasa ya. Iya, Jadi bener-bener. kiblat banget tuh ya. Jadi kitab suci banget tuh sosmed. Ada artis kenapa atau lo jadi takut kawin. Bahkan lo denger gak sih infonya bahwasannya orang-orang itu tahun berapa itu lebih banyak yang single.
Tahun berapa Di maksudnya? mungkin 10-20 tahun yang akan datang tuh lebih banyak orang single dibanding orang yang menikah. Kenapa? Karena saking banyaknya orang tuh yang terlalu over menerima info dari sosial media. Bukannya udah di Jepang udah ngalamin ya? Di Jepang Sekarang udah ngalamin banget orang-orang sih. tuh pada takut nikah kan karena mikir biaya pendidikan, biaya hidup buat anak nanti segala macam. Jadi mereka lebih milih single. Super stres. Sebenarnya di Indonesia juga Coba kan lah nanti ke kejadian Jepang lah ya. Tanya-tanya. enggak sih, pengen Terus juga terus sih. terus. Sebenarnya di Indo juga kan udah ini ya, udah kejadian dengan menurunnya persentase orang yang menikah di umur berapa sampai berapa gitu, aku lupa. Nanti editor cantumin aja di sini beritanya. Banyak kejadian editor ya. Iya, jadi sudah terjadi gitu di kita juga. Karena ya tadi hiburan kan bisa dari mana aja ya. Maksudnya in terms of relationship yang buat hura-hura doang, ya orang-orang bisa dapat dimanapun. Kayak sekali ketemu, chat ngerasa klik, ya udah bisa lanjut lalala tek-tek gitu kan. Lala Nggak perlu tek-tek yang ini sampai terjemahin menikah. sendiri ya. Kita nggak tahu ya. Lala tek-tek ini kadang bahasanya beda. Kita nggak tahu tuh. Yang nggak perlu sampai menikah gitu kan. Yang penting udah lala Yang penting tek-tek ya. udah lala tek-tek. Terus. Nah kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh anggapan akan menikah tuh banyak lah perspektifnya gitu. Nah kamu Bisa sebagai, jadi aku dan teman-teman aku yang Gen Z lain tuh beda-beda nerjemahinnya. kalau kamu sendiri ngelihat yang fenomena seperti ini gimana? Zaman sekarang tuh seberat itu ya orang bersosmed gitu loh. Bener-bener. Dulu tuh orang menunggu tuh hal yang paling bete, tapi sekarang menunggu tuh orang hal yang paling ya udah nggak apa-apa nunggu, bisa kok scrolling Instagram 3 jam. Dulu Iya, percaya nggak percaya, kita tuh kalau janjian dulu nggak ada HP, nggak ada apa-apa, Betul. cuma ngandelin feeling aja. Ini malam minggu nih mau main, bukan mau ngapel ya, mau main ya, malam apalah, mau atau hari apa, ntar main ya di sini jam segini. Itu kita nggak ada apa, cuma kita Kumpul. tahu kumpulnya pasti di titik itu, jam segitu, udah tunggu aja. Itu pasti keren Atau ya. misalnya kita janjian sekolah deh. Ya, di sekolah misalnya kita janjian mau kemah atau apa, jam 10 ya kumpul di sekolah, itu bener datang semua. Sampai ada anak satu yang gak datang, kita tahu kenapa dia gak datang, biasa sakit. Segitunya. Nggak usah tuh yang kayak OTW padahal baru mandi. Gak ada tuh. Antara milenial nih, Sidik sama Nisab, emang sosmed kalau dianalogikan itu buat kalian apa? Seperti apa? Coba dulu. Gen Z dulu. Oh, aku dulu. Iya, coba masuk. Sosmed itu kalau misalnya menurut gue kayak hiburan aja, informasi sih. Banyak informasi atau mengabadikan momen. Memang ke fungsi dasarnya aja. Cuma ada info apa sih ini yang terbaru. Nah, pengen tahu aja apa yang lagi hype, apa yang lagi seru. Sekedar media aja Sekedar ya, media buat cari aja. hiburan sama info. Yes. Enggak terlalu mentah-mentah juga infonya. Oh, itu sebenarnya yang membedakan ya antara Gen Z sama milenial. Coba. Oh, beda nih. Kalau milenial tuh nganggapnya ya udah basic, back to basic kan. Dia sebagai karena kita tuh punya handphone dari handphone itu belum ada masuk sini. Tapi kalau Gen Z tuh personally ya, aku mikir kalau kita tuh ngejadiin sosial media itu sebagai ajang creativity. Banyak kan orang-orang yang yang kayak di TikTok tuh contohnya dia nge-cover apa lah, terus kayak ngikutin tren-tren dan begini lah. Itu kan sebenarnya nggak kepikiran ya sama gen-gen milenial, mungkin cuma penonton aja. Iya, sebagian mungkin kamu joget gini-gini. Encok dulu ya. Agak serem. Didam. Nah iya, kalau Gen Z kan melihat itu sebagai peluang pertama buat apa, selain buat mengasah otak kreativitas juga, yang kedua buat repansos dong, ya nggak sih? Kalau misalnya ada yang lagi viral tuh, kita sebisa mungkin menciptakan apa nih yang mirip-mirip gitu, entah parodi, entah harus ikut tren ya, harus ikut tren gitu. Iya, most of time sih gitu sih, harus ikut tren. Sebagian besar ngikut ya. Karena fun fact-nya Gen Z tuh ngincer banget engagement. Popularitas tuh pengen banget. Tapi ini sebenarnya lebih ke validasi ya, menurut gue sih, ini opini gue ya. Emang umur-umur segitu, umur-umur anak muda yang sekarang kebetulan disebut Gen Z, ya emang haus validasi aja. Iya, bener. Ngerasain kok kita juga, itu bener ya. Nah, mungkin kalau dulu kita medianya ya nggak ada sosmed gitu. Mungkin dulu di tongkrongan orang lain gak sih kayak gue sebenarnya punya rumah tingkat 2 padahal kan. Nah, kalau pulang gitu. SD kita lihat rumah bagus suka bercanda juga kan. Pulang rumah gue dulu. Rumah gue dulu yuk. Gitu kan. Gitu. Kalau sekarang mungkin direalisasinya kalau di sosmed kali ya. Gitu. Foto depan rumah orang. Home sweet home gitu. Kalau gue sih jujur emang cuma buat ngabalikin momen aja sih. Gitu ya.
pure, nggak ada. Nggak ada keinginan pengen berekspresi banget di Aduh, sana. enggak lagi, Enggak ya? enggak lagi, Enggak ya? enggak yang pengen-pengen banget. Walaupun kalau misalnya ada waktunya mungkin mau kali ya. Cuma enggak gitu. Oke, itu sosmed. Sekarang pekerjaan. Gimana kenapa tuh? Nah, kalau milenial nih memandang pekerjaan tuh sebagai apa? Tapi kalau Nisa sebagai Gen Z, pekerjaan tuh sebagai apa? Coba lu dulu. Coba lu dulu. Kalau aku sih ya, jujur, Iya. sebagai sumber uang. Heeh. Jadi gini, Realistis ya. ya realistis. Dan aku dan most of Gen Z ya, pasti seorang Gen Z itu nggak mungkin cuma satu kerjanya. Dia pasti Oh. freelance-nya banyak. Oh gitu ya. Entah jadi joki skripsi, habis itu Joki jadi 3-in-1 lu pernah? Nggak tahu lagi pasti nggak nih. tahu Hah? apa itu. Joki 3-in-1 nggak tahu. Lo tau nggak? Tahu Tahu kan? kan? Ada di sini jalan-jalan protokol tuh. Jadi dulu sekarang kan jalan protokol Oh, kan iya. enggak. Dulu sekarang kan jalan protokol itu ganjil genap kan. Dulu sebelum ganjil genap itu ada 3-in-1. Jadi di dalam satu mobil harus ada minimal 3 orang. Kalau nyetir sendiri dia harus bawa 2 orang Oh gitu. di belakangnya. Iya. Jadi bahkan jadi joki. Oh gitu. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Gen Z. terus Iya, jadi kayak freelance nulis lah. Terus habis itu ada yang jadi TikTok affiliate, Shopee affiliate gitu-gitu kan. Jadi kayak gitulah, nggak cuma satu pasti pekerjaannya Pasti mereka. banyak ya. Pasti Gen Z itu banyak. ya. Jadi Walaupun udah punya pekerjaan utama yang sangat menghasilkan, pasti pengen. Pasti pengen ke yang lain. Biar apa? Karena gini, kembali ke basicnya Gen Z itu kan dia suka namanya self reward ya. Kayak tadi balik lagi ke work life balance. Work life balance itu ada ketika dia bekerja menghasilkan uang untuk self rewardnya dia. Nah, nggak mungkin dari satu pekerjaan tuh cukup. Tiap malam hangout, tiap malam ngafe, kan itu butuh uang ya. Butuh. Nah, jadi itulah sumber-sumber penghasilan cuan-cuan receh lain itu butuh gitu buat jajan-jajan sekadar healing-healing selfie cantik di tempat. Itu kan jadi tren tuh ya, ketika gaya hidupnya nggak sesuai sama profesi gitu ya. Iya. Iya lagi. Iya kan? Ups. Kalau milenial ini Dik gimana nih? Kalau milenial tuh kita nganggap kerjaan itu sebagai apa ya, suatu yang nunggu ibadah kali. Bagus banget. Masya Allah. Ya kan? Karena umur kali ya. Karena umur. Iya, Jadi kita tuh kerja ya misalnya cuma nunggu maghrib, nunggu ajuhur gitu. Enggak sih. Aduh, kayaknya itu pencitraannya kelihatan Kita banget. kerjaan itu kita nganggapnya sebagai, kalau gue sih circle sih, nyari circle. Jadi kita masuk komunitas, masuk kepada sebuah kerjaan tuh mencari apa ya, life development aja. Kita tuh bisa increase gak sih di suatu bidang gitu loh. Misalnya kita melakukan kerja nih di bidang A, nggak bakalan juga yang kayaknya bakalan seumur hidup di situ, enggak. Tapi kita ngelihat nih apa sih yang bisa diambil dari kerjaan ini, lebih ke passionnya itu belum dapet. Iya. Biasanya kita juga nggak, kalau misalnya milenial itu kayaknya ya nggak terlalu banyak mencoba hal. Kalau udah nyaman di satu bidang udah itu aja didalemin gitu. Karena prinsip kita tuh kayak dokter umum mau dokter spesialis kan mahal dokter spesialis ya. Nah, ini sih yang aku rasa juga dilematis, kayak aku bisa nih di berbagai hal tapi aku nggak jago gitu. Kayaknya kebanyakan orang yang aku temui ya, yang seumuran aku pasti kayak gitu. Banyak bisanya Dia ya. bisanya banyak, tapi kayak nggak jago di satu hal gitu loh. Oh, nggak mastering gitu, nggak deep gitu jagonya. Nah, mungkin itu ya yang ngebedain milenial sama Gen Z. Iya. Milenial tuh fokus. Kita fokus banget. Misalnya ada satu bidang yang kita suka, itu bisa kayak nyari seminarnya juga ikutan. Terus belajar tentang hal itu juga, nyari referensinya banyak gitu loh. Jadi kayak buat aktualisasi diri gitu nggak sih? Betul. Gen Z gitu juga nggak? Enggak ya. Pokoknya kalau misalnya lingkungan udah toksik, kabur. Iya, bos gue toksik nih, gue pulang malam melulu gitu. Banyak yang kayak gitu sih. Banyak yang kayak gitu emang. Kayaknya aku juga pernah denger temen aku baru sebulan masuk kerja, terus dia dapat offeran kan dari kantor lain yang lebih tinggi gajinya, cabut dia. Oh, bisa ya? Bisa. Kalau kita enggak lagi, integritas tuh nomor 1. Anjay. keren lu, bro. Iya. Saking apalagi kalau sampai kantor itu tuh nggak menyakiti kita sama sekali, nggak bakalan enak kalau harus pergi tanpa ada problem gitu loh. Tapi gue akuin sih itu justru salah satu kelebihan Gen Z sekarang ya. Mereka tuh merasa informasi tuh sekarang banyak banget, peluang tuh di mana-mana. Jadi buat mereka hilang satu peluang kan gue masih bisa masih banyak. Gitu kan? Tapi bad newsnya adalah
aku sempat nonton berita kan. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede mau nge-lay off orang itu rata-rata Gen Z yang mereka lay offin. Karena katanya mentalnya tempe. Padahal tuh nggak ngerasa kayak gitu. Nggak semua, tetap ada. Emang Gen Z gitu sih rata-rata nggak ngaku, Ada kok nggak yang kerasa. tahu juga. Denial ya. Denial. Ya kan yang nilai orang bukan kamu. Udah cek psikolog belum? Nah sekarang ini nih Cek mau Google. dibahas nih ya dari tadi nih ya. Ini perbedaan Gen Z dan milenial dalam dunia kerja ini sebenarnya banyak ya. Cuma ini yang kita dapat aja nih poinnya. Apa tuh? Contoh Gen Z itu cenderung pragmatis, tapi kalau generasi milenial cenderung idealis, benar? Iya benar. Iya benar ya. Iya lagi gitu Iya dong. lagi. Gen Z jawab. Iya lagi. Mana ya Iya jawabnya? lagi. Kenapa? Hmm, Lebih cenderung pragmatis tuh kenapa? lebih Alasannya? ke Gen Z tuh kayaknya realistis deh. Misal kayak gini, aku dulu punya cita-cita, aku kan asal Banten ya. Dulu aku Jadi debus apa? Cita-citanya. Kayak orang luar Bandung begini nih komennya nih. Iya. Biar dapat debus dong. Pasti gitu tuh. Makan standar orang. Deket-deket dia. Iya dia jago debus, makan beli. Dan disantet lu. Terus. Jadi dulu aku berniat untuk membangun Banten gitu kan, menjadi lebih baik Iya, lagi. bagus Banten lagi cita-citanya. Itu idealis kan. Iya, Idealis benar. kayak gitu. Cuman sekarang kayak terbentur realita. Ya udah deh, yang penting cari duit aja deh gitu. Nah itu kan lebih ke sifat-sifat pragmatis yang praktis gitu kan. Yang kayak ya udah nggak apa-apa deh, idealis gue kebentur sana sini gitu. Yang penting gue hidup. Tergadaikan nih sejenak nih idealis. Iya. Tergadaikan. Nah kalau Dik gimana Dik? Beda ya, kalau milenial memang agak idealis. Dia kalau Seperti udah apa sih contohnya idealis? ya misalnya udah menyukai suatu hal, dia tuh bisa nggak ngambil chance lain, nungguin itu ada lagi, gitu nggak? Misalnya udah pengen banget jadi PNS nih, orang-orang bisa loh dia sampai nggak kerja dulu dimanapun, sambil nungguin tes lagi nantinya. Iya dulu itu rata-rata begitu. Kita beda ini ya sama orang itu ya. Tapi itu milenial juga dia. Milenial kan. Itu kerjaan begitu. Yang bidang dia aja baru dia mau ngerjain. Iya, karena kita ngerasa udah spesialis nih di bidang A misalnya. Jadi orang tuh nge-hire si millennials ini karena A-nya aja gitu. Saking mereka pengen banget dipandang nih A-nya. Jadi nggak bakalan tuh yang putu loncat terus ngelakukan A terus ngelakukan B. Takutnya brandingnya hilang. Gitu. Karena udah dibangun sejak lama. Justru menurut gue ada bagusnya juga ke pragmatis. Artinya ketika di-combine si millennials dengan unsur-unsur pragmatis gitu, mungkin masih lebih bagus kali ya. Dia jadi nggak nungguin collaboration jadinya. Lebih ke kalau Gen Z itu kayaknya pengen perbaikin CV sih kan, kalau misalnya kita nerima pengalaman di tempat kerja ini gitu. Biar LinkedIn-nya penuh ya. LinkedIn-nya penuh. Kan kalau misalnya lagi ngedit, yang awal ditanyain apa? LinkedIn-nya mana? Masa sih? Iya. Aneh banget. Serius, iya, abis segitunya. Pacaran apa lagi interview HRD? Lo tau dong yang terbaru ada orang pacaran baru ngedate pertama dia langsung ngeluarin CV lo di laptop bener-bener. Itu Ini mau apa taruh? Agen asuransi apa-apa. Awalnya kan takut ya. Iya. Baru kenal tau dikeluarin iPad gitu. Ternyata dia, nih aku orang begini-gini. Kamu gimana, mau lanjut apa nggak pacaran sama aku? Gitu sekarang. Iya emang. Ya kan? Oh itu terjadi. Beneran terjadi. Positifnya adalah Gen Z itu kayak background checkingnya oke banget kan. Misal dari nama aja nih, misal kayak Sidik itu bisa dapat nama TikToknya, LinkedIn-nya, terus habis itu get kontaknya, terus habis itu kayak dicari di Dikti, BI checking, lainnya. Sedip itu gitu. Ini lebih ke curhat gak sih sebenarnya? Enggak, bener, ini relate pasti. Relate kan teman-teman? Ini relate pasti. Ini kalau milenial kan cuma kayak diceritain orang, dia orangnya gini-gini. Cukup kan? Apalagi kan zaman dulu nilai-nilai ini sendiri kan? Yang feeling kita selain klik itu enggak sama kita gitu kan. Nah terus fun fact-nya adalah selain itu ya, background checking yang super deep, kita juga nanya-nanya kayak pertama ketemu pasti kayak MBTI kamu apa? MBTI apa? Zodiak kamu apa? MBTI apa? MBTI itu kayak kepribadian itu loh. Lu tahu MBTI itu kepribadian? Tahu. Kalau zodiak gue masih banyak lah ya orang relate ya. MBTI inget di tes. MBTI ada tesnya, tes di Google sih sebenarnya. Cuma sekalian hasil Stephen-nya ditanyain. Hasil Stephen kamu mana gitu. Parah ya. Ada waktu dulu gitu kan. Iya, lebih ke apa ya? Karena kita saking aware-nya dengan orang, jadi kayak kalau aku nih ya, kayak MBTI kamu apa, misalnya dia tipe kalian yang introvert atau tipe kalian judging gitu orang.
Aku menyesuaikan ngomongnya kayak mirroring. Kalau dia introvert, oh berarti aku yang harus lebih banyak speak up-nya ke dia gitu-gitu lalala. Kenapa kok kamu harus menyesuaikan, nggak menjadi diri kamu sendiri? Nah, ini bedanya milenial sama ini nih ya kan. Nggak usah menyesuaikan, karena kita jadi diri kita sendiri, nanti lingkungan yang menyesuaikan dirinya. Itu kan konteksnya first meet, Oh, first first meet. Iya, jadi Besoknya harus kalau nggak suka langsung ghosting ya. iya gitu. Kalau nggak cocok kan ya udah berarti kayak Cukup kayaknya sekali. sekian. Oh Dan gitu. terima kasih. Panjang nih kalau bahas ini doang sebenarnya. Panjang Mas, Kita seru bahas banget kerjaan nih. lagi banyak Bahas banget apa ya. lagi? Nih, kalau dalam kerjaan milenial itu tumbuh dalam kerja yang kolaboratif. Tapi kalau Gen Z lebih menyukai kemandirian. Jadi lebih senang kerja Bareng. sendiri kalau Gen Z ya. Ah. Yang penting beres. Tapi kalau milenial nih senangnya kerja tuh bareng gitu. Bareng. Ada benernya nggak? Itu sih enggak juga ya sebenarnya. Nggak juga. Tergantung orang-orangnya sih. Kalau misalnya seiklim sama yang bisa kita sebut generasi baby boomer, ya bener kan? Yang baru ya? Tua banget dong baby boomer. Baby boomer Iya. tua lagi ya? Tua Misal banget, kita zaman berada habis di perang. iklim Bener. Iya, tahun-tahun Iya, 60-an, biasanya kan 50-an kalau dulu. di iklim-iklim kerja yang banyak baby boomernya tuh kadang gagasan yang disampaikan tuh nggak relate Old ya, terlalu tua. terlalu apa Kuno. sih nih, mungkin terlalu kayak nggak masuk juga sama mereka nggak masuk ke kita nggak masuk ke mereka gitu. Nah kayak gitu mungkin kayaknya better gue sendiri deh gitu karena gue yang ngerti gitu. Mending gue satset sendiri yang penting beres. Yang penting kerjaan beres Nah kan. tapi kalau iklimnya kolaboratif itu oke aja sih kayaknya. Tergantung case-nya berarti orang-orangnya, ya. iya tergantung orang-orangnya sih. Kalau lu gimana? Lebih seneng relate sih gue. Relate Kalau ya. kerja tuh memang karena gue harus tim. Iya, karena gue tahu kekurangan gue. Terus misalnya ada tim nih yang bisa ngelengkapin, ya udah kita kerja bareng. As long as kerjanya bisa selesai bareng-bareng. Karena prinsip kita adalah kalau mau cepet kerjain sendiri. Apa gimana? Kalau mau melari jauh, kerjain jalan sendiri. Kalau misalnya mau lama tapi awet, jalannya bareng-bareng. Kalau mau jalan cepat, jalan sendiri. Oh, Jalan istilah. jauh, mending bareng-bareng. Mending bareng-bareng. Kalau gue prinsipnya kadang apa? Kalau orang lain bisa, kenapa harus gue gitu? Oh, kalau orang bisa, kenapa harus gue? Ya, gue mau lagi. Males sih. Itu lu kepricu orang males. Tapi lu tahu nggak kalau misalnya ada masalah yang gede, lu serahin ke orang males. Karena dia akan menyelesaikan dengan caranya, yang penting selesai kan? Iya bener-bener. Iya kan? Jadi jangan dijudging orang males itu. Karena gue bingung, orang yang rajin males-malesan, itu menurut lu orang rajin apa orang males? Orang yang rajin males-malesan. Gimana sih? Kayaknya itu nggak perlu dijawab ya. Gitu. Gimana bingung kan? Orang yang rajin males-malesan, itu kategorinya dia orang rajin apa orang males? Rajin loh dia loh. Tapi males-malesan. Mungkin mix ya, bisa switch ya, bisa rajin, bisa males. Oh iya, sekarang kita ada kuis nih kayaknya ya kan buat satu lagi ya. Sebelum terakhir pekerjaan kan Gen Z itu lebih mengandalkan digital. Banget ya. Kalau milenial lebih mengandalkan apa ya, pertemuan lah, tatap offline lah istilahnya. Bener banget ya. Contohnya gini, misal aku sama atasan aku kan satu lantai. Iya, satu jalan lantai. 6 langkah ketemu tuh pintunya. Tapi aku lebih memilih untuk mau WhatsApp beliau. Kayak ibu punten meetingnya mau dimulai gitu dibanding aku. Padahal kan tinggal bangun ketok nih. Iya. Enggak, aku sih lebih mikir kayak khawatir beliau ada Zoom atau ada lagi telepon apa gitu kan. Kekhawatiran lah sebenarnya nggak lu validasi bener nggak dia begitu. Tapi itu jadi make sense gitu kalau misalnya beliau ternyata beneran Zoom atau telepon. Iya benar. Dan lebih efisien waktu gitu loh dibanding aku jalan gitu kan. Dan aku bisa ngerjain hal lain gitu di laptop itu. Kan kalau jalan tuh kayak butuh 5 menit atau 2 menit lah paling lama. Itu kan aku bisa ngerjain hal lain di laptop. Gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau millennials kan memang suka pertemuan yang offline. Nulis juga kayaknya gue sekarang masih suka nulis tangan. Gak tau kenapa. Lebih satset kayaknya. Pertama kan mau jelasin ya mungkin gak jago ngetik juga kali apa gimana. Menurut anak Gen Z mungkin ngetik itu adalah tulisan tangan. Enggak. Tapi menurut gue tulisan tangan tuh kayak lebih deep gak sih? Otak bawah sadar kita tuh ikutan di situ. Misal kayak dulu tuh kita kalau misalnya masih kecil kan disuruh cita-cita jadi apa ditulis. Percaya nggak percaya kalau ditulis itu kan ada bantuan dari semesta buat mewujudkan itu gitu. Kalau kita dulu itu jadi nggak yang bergantung sama teknologi. Iyalah, kita lebih apa ya? Kadang kita juga masih megang ya norma-norma orang dahulu lah gitu. Kayak gitu kan. Kalau misalkan
mau ngundang atau namu apa, kayaknya ketemu langsung lebih enak deh. Gitu nggak sih? Betul, ada Masih ada mikir gitu tuh. enaknya. Kita mau ngundang dia, mau ke acara suatu apa gitu daripada Gen Z kan langsung pada undangan digital iya, semua kan. kita masih ada tuh ngerasa gitu kan. Kalau Oh, gitu. kayaknya kalau masalah ini kita nggak bisa online, kita ketemu deh gitu. Kalau lebih enak ngejelasinnya. Iya banget, iya lagi. Iya lagi. Kita kuis dulu kali ngetes Gen Z, kira-kira tahu nggak jingle-jingle atau semboyan-semboyan iklan-iklan pada zaman dulu. Ini kita tes ya. Kita tes. Gue sebutin sekalimat atau satu kata. Nah, nanti aku itu kayak respon terus ya. Nah, ini yang paling gampang dulu coba ya. Spontan. Spontanitas. coy. Apa? Gila. Spontan. Nah, nggak tahu. Nggak tahu itu. Itu Jadi sampai kayak- viral waktu Komeng menang. Oh, aku nggak tahu. Nih buat Gen Z, Gen Alpha, cari. Ada dulu nama acaranya judulnya Spontan. Itu ngeprank-ngeprank orang. Iya. Jadi Atta Halilintar, Anda itu baru. Sahur kita Apa Jos asik? Gue nggak tahu lagi. maksudnya Apa? kerut ada yang tahu nih. Apa? Ada yang tahu. Sahur kita nyam. Sahur zaman Gue relate. Nyam. Aku nggak tahu. Iya benar. Itu acara apa? Acara sahur. Sahur zaman dulu. Yang ada Olganya bukan sih? Enggak ada. Bukan sebelumnya ya. Dulu banget itu cuma. Nah, Tapi acara Facebookers itu. Iya. bukan. Sebelumnya lagi. Itu dia konsepnya kayak lagi siaran Kamu radio. udah lahir belum? Belum kayaknya. Di Tahun bawah 2000. sebelum tahun 2000 kayaknya. Enggak 2000 itu. 99 ya segitulah. Sahur kita nyam. Itu Dulu gitu. lucu banget. Lucu banget acaranya. Gue pokoknya nggak mau makan kalau belum nonton acara itu di sahur. Iya, aku tahu siaran Uka Namanya. Enggak, Jauh itu dong. beda lagi. Yang botak ya. Tapi itu pembawa. Udah zaman Gen Z lama, aja, nggak usah milenial. Nah, coba dong. Next. Dag dig dug der. Ser. Nggak tahu. Lo coba gue dong. Dag dig dug der. Baik. Boleh nyebutin dong. Siapa tahu dia masuk. Nggak Masuk. tahu. Kan biasa dag dig dig der ser. Ya nggak sih? Dari mana sernya? Dangdut kayak gitu nggak sih? Ada satu lagi gampang. Apa nih? Bersinar. Sunlight. Aku lihat Itu ya. masih sampai sekarang Masih semuanya kena. ada. Ya. Ada lagi nggak? Lagu. Apa tuh? Jika teringat tentang. Dia jauh di mata. Oh bener sih, tapi salah. Tapi salah Dikau. 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 Nah itu lagu zaman 2000-an awal lah ya. Oh, aku pernah dengar kok tapi lagu itu. Lagu lagi nih. Daripada sakit Hati, lebih baik. sakit gigi. Oh tahu ya? Lo tahuin lagi dong. Saran gue lu Google dulu deh masalahnya. Itu kan Gen patah Z. ya daripada sakit hati. Ya, Itu bukan. lagi namanya GZ nggak sih? Oh dia enggak dia tahu, tapi ini sebagai pepatah. Sebagai pepatah. Orang-orang kan bilang kayak mending sakit hati tuh ada sakit gigi. Enggak. Itu lagu dangdut. Lanjutin coba deh. Itu Biar tak mengapa. Nah. Kayak itu. Penyanyi tahu nggak penyanyi siapa? Maggie Z apa sih? Iya Maggie Z. Maggie Z. Sakit gigi judulnya. Dia tuh bungsu Maggie Z. Maggie Z, Karena aku nggak tahu kakaknya siapa. tuh ada Maggie Ada A, Y. Maggie B, Maggie C. Sampai Y. Jokesnya itu. Jokesnya gitu. Kan jokes milenial. Ih, lucu lagi. Terus. Lagu lagi. Ah, Ini agak ngepop. agak ngepop. Berjalan di Ujung dunia. Agak jauh ya jalan-jalannya ya. Apa? Berjalan Di tepi pantai. itu ngehits banget Oh, dulu. itu siapa yang nyanyi? Kan anak SD aja tahu ya. Iya. Sampai Itu Samsung siapa ya yang bukan? Kafein dulu ada band Kafein. 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 Kafein, band dari Bandung dulu. Kafein itu sangkatan namanya siapa? Mau kopi. Plus Jam. Nah itu. Aduh, nggak tahu Sangkatan lagi Kahitna yang sekarang. Oh. Mereka sangkatan dulu. Dulu video Padi. klipnya di Itu dermaga Pantai Anyer tuh. Oh, Kita kalau ke Anyer gua kita nggak tahu foto-foto sejauh itu di sih. situ. Oh gitu. Yang Kahitna band lama. Band lama banget. Oh, aku baru tahu. Nih, lagu lagi ya. Hmm. Tapi kekinian. Kita tes milenial atau enggak? Coba. Oh ya Allah, jangan ragukan gue deh. Tapi ini lagu hits banget ya. Oh. Coba. Tak perlu khawatir. Ku hanya Oh, langsung tahu kalau Kenzi. Terbiasa. Oh, iya boleh juga. Tahu dong. Oke. Masa nggak ngikut? Kan Satu itu lagi. di mall pasti ada lagi. Masih ada. Oke ya. Iklan. Hmm. Jingle apa bukan ya? Apa tuh? Tagline. Tagline. Berapa lapis?
Ratusan. Tahu sih apa? Tahu Tenggo. Tenggo tuh jam pulang kerja lo ya. Nah itu masih Oh, ada ke bawah waktu ya. SD masih inget-inget lah. Wah, luar Oke. biasa nih ngobrol sama Gen Z ya. Sekarang Tenggo Satu lagi. Ada lagi. Apa lagi tuh? Seru ya. Jeruk kok minum. Jeruk kok minum jeruk? Oh, tahu. Iya. Oh, ya tahu. Itu kelasnya Joshua bukan sih? Iya. Nutrisari nggak sih? Nutrisinya pulpi orange. Tapi ini yakin pasti dia nggak tahu nih. Apa tuh? Zaman dulu iklan ada botol kaca bisa dibelah terus keluar air jeruk. Apaan itu katanya? Nutrisari bukan? Itu betul, Dik. Bener kan? Bener. Jeruk minum Yang jeruk. seger banget. Oh, Jadi iklannya ada itu. iklan, iya. Ada botolnya dari kaca, terus dibelah, Nah, keluar air. Itu yang bikin kita mind blowing sampai iya, sekarang. sampai sekarang main blowing. Bukannya Dan gue tuh beli Nutrisari yang botol itu cuma pada saat lebaran. Dan kita pengen tuh beli botol itu terus pengen kita belah, apakah benar keluar air? Ada iklannya itu. Ya gue yang tolol tuh dulu, lo ini ya. Ada permainan dari susu, apa sih yang dari susu? Milik kita. Lo kalau 6 ditambah air 7 sama dengan segelas air. Enggak susu dong. Gue iya bener, gue sampai nyobain beneran di rumah. Milk kita. Jadi kita beli permen 7. Aku taunya permen ini pedal pop yang lidahnya jadi biru. Nah, dong itu. Jagoan neon. Oh iya, kok Permen. pedal pop es krim? Jagoan neon Jadi salah. itu 7 permen setara dengan segelas susu. Tapi di iklannya juga dimasukin 7. Gitu. Diaduk-aduk jadi susu kan? 7 apa 3 7, 3 kedikitan. Gen Z gini nih suka ngurang-ngurangin. Aduh, ya benar ya ternyata ya. Mental tuh jadi penting banget. Benar. Tapi luar biasa apapun perbedaannya antara Gen Z, Millennials, Baby Boomer, bahkan ada Alpha ya yang terbaru ya. Generasi Alpha kan. Generasi Alpha. 10 ya. Kelahiran 2013. Nanti editor tampilin ya. Nah, ini Gen Z. Percaya nggak percaya mereka tuh kalau digabungkan mereka bisa menjadi sebuah ekosistem bisnis yang sangat luar biasa. Karena yang ini punya pengalaman, yang ini punya kapabilitas, yang ini punya apa, as long as bisa melihat kemampuan masing-masing. Iya, setuju. Semuanya punya kelebihannya masing-masing ya. Gen Z, kekurangannya masing-masing sih. Sebenarnya kita nggak boleh ngejudge satu generasi ke generasi lain. Betul. Kayak kita terbentuk seperti ini tuh ya pasti karena keadaan ya. Betul. Ya, misal kayak keadaan dunia sekarang seperti apa, banyak berpengaruh ke kepribadian dan juga pola pikir dan juga tindakan perilaku kita sekarang gitu. Ya. Tapi satu deh ya nih Reni yang pengen disampaikan apa sih dari Gen Z itu kadang kita selalu mengkambing hitamkan Gen Z yang kadang gue sendiri juga mikir ya gue juga dulu ya kayak gitu juga. Iya. Mungkin sekarang karena kita udah berumur karena aja. momennya aja udah beda. Dulu juga gue ya begitu juga Sang. Nah ini yang mau disampaikan apa nih kemana? Ke orang-orang deh bahwa sebenarnya Gen Z tuh gini loh. Perbedaan yang terjadi tuh apa sih gitu? Sebenarnya banyak yang mendiskreditkan Gen Z ya, maksudnya kayak Gen Z tuh mentalnya tempe lah, habis itu Gen Z tuh banyak ngeluh lah, kayak lemah lah, apa-apa dikaitin sama mental health lah, lalala gitu kan lainnya. Cuman ya balik lagi kita kayak gitu karena kita banyak menyerap informasi, jadi kita kayak yang nggak bisa salah kita sepenuhnya juga gitu. Kita berperilaku atas dasar apa yang kita ketahui gitu kan. Jadi kayak sedih sih ya kalau dibilang kayak apa tuh disalahin gitu, kayak di kantor juga yang disalahin Gen Z, udah kamu jangan banyak ngomong, kamu tahu apa tentang dunia ini gitu kan. Nah tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau misalnya generasi-generasi di atas kita ataupun generasi-generasi di bawah kita mau kolaborasi, benar yang tadi Mas Sidik bilang, kita bisa menciptakan iklim yang lebih kuat dan Power Ranger lagi. Tapi lo ngerasa nggak sih bahwasannya millennials tuh pada masa mudanya sebenarnya lebih pada dari Gen Z saat ini? Karena bukan prinsip hidupnya gitu nggak sih? Gen Z kan kesannya sekarang kayak lembek apa-apa. Zaman dulu tuh orang-orang mungkin seumuran umur kita di awal-awal kerja tuh sama. Lebih parah dari itu malah. Dari generasi bapak kita dulu masih muda, kitanya jadi seumur Gen Z, kita juga dulu dibilangin anak muda sekarang memanja. Bisa sekolah, apa gitu. Sekolah pengennya naik ojek. Dulu mah nih bapak sekolah nyebrang sawah, nyebrang sungai gitu. Sama mungkin karena mungkin Gen Z dicap kayak gitu karena apa-apa kita kayak di-share di sosmed kali ya, misalnya gitu lah. Tapi Gen Z pasti punya second account gak sih buat nyelidikin orang? Pasti punya. Iya, wajib. Second account itu third account. Ada punya, wajib ya. Jadi second account tuh biasanya buat kalau milenial kan malas ribet ya. Satu ya. Satu udah. Kita punya akun 2, 3 dan lain-lain. Buat
Jadi fungsi akun kedua adalah buat nge-share yang biasa kayak story-story spam. Kan Oke. first account tuh biasanya buat yang General. estetik gitu kan. Second account tuh buat yang alay-alayan lah. Alay-alay. Nah, buat Third yang nge-stalk account. tuh third account Oh, biasanya kalau orang sampai punya third account berarti itu buat stalker ya? Iya, atau bisa buat ngerjain pacarnya kayak pura-pura jadi cewek terus nge-DM pacarnya kayak Toto mau nyesel sendiri ya. Nyari penyakit kan. Nyari penyakit kebiasaan. Pokoknya teman-teman, di mana ada kesempatan di situ ada dana umum. Apa? Monopoli. Iya lagi. Nanti kesempatan berikutnya kita main volley ya. Nah, buat teman-teman nih yang mau merchandise, Yes, bener banget. Yang mau merchandise, nah linknya di bawah ya, kita sediain ya. Betul. Merchandise-nya keren banget ya, bisa scan. nanti kita ada kasih barcode di sini, di scan aja dengan membeli ini sebesar. Ini dia nih salah satu merchandise-nya kayak gini ya. Betul. Cakep. Nanti hasil penjualannya itu sebagian besarnya untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Mereka lagi berjuang melawan penyakit jantung. Betul, bisa jadi susu, pampers atau apapun buat mereka. Pokoknya yang pasti membantu. Masya Allah. Oke, makasih banget nih Sap. Thank you Nisab. Hari Thank ini you banget Bapak. seru banget nih. Seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk hari ini cukup dulu. Akhirnya gue Sidik. Gue Billy. Bye. Akunya enggak nih, Saf. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.